Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dosen Ali Muhtarom MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitria dengan ujung NIM 62. Dan perkenalkan, nama saya Laras Wangi dengan ujung NIM 61. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah judul Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam dan dinamika pemikiran Islam. Kami dari kelas MPI 2C. Goodbye. Bye-bye. Lanjut. Selanjutnya penjelasan latar belakang yang akan dibacakan oleh partner saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terkait ijtihad. Islam sebagai agama yang samil, komprehensif, dan soleh likuli jama wa makan, relevan sepanjang masa dan tempat, memiliki perangkat ajaran yang mampu menjawab berbagai tentang kehidupan, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Namun, tidak semua persoalan kehidupan dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, umat Islam membutuhkan mekanisme untuk memahami dan menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas yang terus berubah. Disinilah peran penting ijtihad sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Ijtihad merupakan proses intelektual dan spiritual yang dilakukan oleh para ulama untuk menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya dalam rangka memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dari kontemporer yang tidak secara langsung disebutkan dalam nas-nas syar'i. Dalam sejarah Islam, ijtihad telah melahirkan atau kekayaan hazanah, yaitu pemikiran yang sangat luar biasa, terbukti dengan munculnya berbagai mazhab dan pemikiran fikih yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam konteks modern, ijtihad menjadi semakin urgent karena umat Islam menghadapi tantangan yang kompleks seperti isu-isu globalisasi, teknologi, ekonomi, biotika, dan lain sebagainya. Untuk itu, diperlukan pemikiran Islam yang dinamis dan terbuka, namun tetap terkait pada prinsip-prinsip syariat. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait ijtihad yang akan disampaikan oleh partner saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang mujtihad dalam menggali hukum Islam. Dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumber syariat untuk menjawab berbagai personal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Mengapa ijtihad itu penting? Baiklah, mengapa ijtihad itu penting? Karena zaman terus berkembang, masalah-masalah baru bermunculan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan sosial. Ijtihad menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai dasar Islam dengan realitas kekinian. Baik, selanjutnya penjelasan terkait dasar hukum ijtihad yang akan disampaikan oleh partner saya. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad dapat ditemukan dalam Al-Quran seperti dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattabiru ya ulil absar. Artinya yaitu, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Rasulullah juga mengisyaratkan pentingnya ijtihad seperti dalam hadis yang diriwayatkan dalam Mu'ad bin Jabal ketika Rasulullah mengutuskan ke Yaman. Lalu Rasulullah bertanya, dengan apa kamu akan memutuskan perkara? Mu'az pun menjawabnya, dengan kitab Allah. Dan Rasulullah pun bertanya lagi, kalau tidak kau temukan? Mu'az menjawab lagi dengan sunnah Rasulullah. Kalau tidak kau temukan? Mu'az pun menjawabnya, aku akan berijtihad dengan pendapatku.
Rasul pun mendengarkan dan memuji jawaban tersebut. Ini menunjukkan bahwa ijtihad telah diakui sejak masa Nabi Muhammad SAW. Akan menjelaskan ruang lingkup ijtihad. Abdullah Wahab Khalifah menegaskan bahwa ruang lingkup ijtihad meliputi dua bidang kajian. Pertama, peristiwa yang mengandung teks tetapi tidak cukup jelas dan ringkas, atau pada hakikatnya adalah zanin. Apa hakikat zanin merupakan argumentasi mengenai sejarah dan usul-usulnya. Kedua, peristiwa tanpa teks. Inilah ranah ijtihad di mana para mujtahid menggunakan seluruh kemampuan intelektualnya untuk mencari ketentuan hukum sebagai solusi dan jalur keluar dari permasalahan yang dihadapi umat. Pada dasarnya, seorang mujtahid harus mampu mempelajari dan menemukan hukum melalui qiyas, istishab atau masalah mursalah. Namun, Abdullah Ahmad An-Naim tidak sependapat yang dengan tegas menegaskan bahwa umat Islam modern juga memiliki kemampuan untuk menerapkan rumusan usul fikih dan berhak melakukan ijtihad. Bahkan terhadap hal-hal yang diatur dalam teks Al-Quran adalah an dan Al-Quran, sunnah secara jelas dan rinci sepanjang hasil ijtihad sesuai dengan tujuan inti risalah Islam. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait syarat-syarat mujtahid yang akan dijelaskan oleh partner saya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat mujtihad. Tidak semua orang bisa melakukan ijtihad, hanya mereka yang telah memenuhi syarat sebagai mujtihad. Syarat-syarat tersebut antara lain: 1. Menguasai bahasa Arab dengan baik. 2. Menguasai Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, mengetahui ilmu usul fikih. Yang keempat, memahami maqasid syariah, tujuan hukum Islam. Lanjut, yang kelima, memiliki kecerdasan dan integritas moral. Dan keenam, ijtihad bukan sekedar opini, tetapi buah dari metodologi ilmiah yang mendalam. Kenapa sih menguasai bahasa Arab dengan baik? Karena merupakan salah satu syarat penting bagi seorang mujtihid. Ini karena Al-Quran dan banyak hadis ditulis dalam bahasa Arab sehingga pemahaman yang akurat tentang bahasa ini sangat krusial dalam menafsirkan dan mengembalikan hukum dari sumber-sumber Islam. Dan ada beberapa aspek bahasa Arab yang perlu dikuasai oleh mujtahid, yaitu ada 1. Nahwu dan syorob, 2. Balaghah, ada 3. lughah. Dan kenapa pengetahuan yang mendalami tentang Al-Quran dan hadis? Karena mujtahid harus memiliki pengetahuan yang luas mendalam tentang Al-Quran dan hadis, termasuk tafsir dan ilmu-ilmu terkait lainnya. Pengetahuan yang mendalami tentang Al-Quran dan hadis. Jadi, mujtahid harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalami tentang Al-Quran dan hadis, termasuk tafsir dan ilmu-ilmu terkait lainnya. Pengetahuan tentang usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari tentang metodologi dan prinsip-prinsip pengambilan hukum dari sumber-sumber Islam. Mujtahid harus memahami usul fikih untuk dapat melakukan ijtihad dengan benar. Di sini ada maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Ada beberapa aspek penting dalam memahami maqasid syariah. Ada 1, menjaga kemasalahan umat. Ada 2, mengutamakan kemanusiaan. Ada yang ketiga, mengatur hubungan dengan Allah dan manusia. Ada yang keempat, menghormati hak-hak asasi manusia. Dan ada yang kelima, mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Selanjutnya penjelasan terkait macam-macam ijtihad yang akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijtihad.
Ada beberapa bentuk ijtihad, antara lain ijtihad individual dilakukan oleh seorang ulama secara pribadi. Selanjutnya, ijtihad kolektif atau disebut dengan jama'i dilakukan oleh sekelompok ulama seperti dalam Majelis Ulama Indonesia yang sering disebut MUI, Lembaga Fikih Nahdlatul Ulama atau Dewan Syariah. Lanjut, ijtihad qiyasi yaitu dengan analogi. Selanjutnya, ijtihad istihsani yaitu memilih hukum yang lebih ringan dan maslahat. Selanjutnya, ijtihad maslahah mursalah yaitu berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariah. Nah, macam-macam ijtihad ini menunjukkan fleksibilitas ijtihad dalam menjawab tantangan zaman. Selanjutnya, penjelasan peran ijtihad dalam dinamika pemikiran akan dijelaskan oleh partner saya. Saya akan menjelaskan tentang peran ijtihad dalam dinamika pemikiran. Ijtihad memegang peran sentral dalam menjaga kekayaan intelektual umat Islam. Dalam sejarah Islam, kita melihat bagaimana para ulama dari berbagai mazhab menggunakan ijtihad untuk menjawab perbedaan kondisi sosial dan budaya di berbagai wilayah. Mazhab Hanafi berkembang pesat di wilayah Irak yang plural dan dinamis. Mazhab Maliki di Madinah dengan pendekatan tradisional. Kemudian muncul para tokoh-tokoh seperti Imam Asy-Syafi'i yang mensistematiskan ilmu usul fikih atau Imam Al-Ghazali yang menggabungkan ijtihad fikih dengan filsafat dan tasawuf. Hari ini, ijtihad menjadi pondasi dalam menyusun fatwa, kebajikan publik berbasis syariah, bahkan dalam pengembangan keuangan syariah, pendidikan Islam, dan teknologi halal. Selanjutnya, tantangan dan etika ijtihad di era modern yang akan dijelaskan oleh partner saya lagi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait tantangan dan etika ijtihad di era modern. Di era modern ini, ijtihad menghadapi tantangan besar. Yang pertama, munculnya kelompok-kelompok yang menyalahgunakan ijtihad untuk kepentingan pribadi atau politik. Yang kedua, kurangnya kesadaran umat akan pentingnya keilmuan dalam beragama. Yang ketiga, pertumbuhan teknologi yang cepat menuntun respon hukum Islam yang cepat pula. Karenanya, etika ijtihad harus ditegakkan. Yang pertama, ijtihad harus berdasarkan ilmu bukan hawa nafsu. Yang kedua, harus menjaga muqasid syariah. Yang ketiga, mengedepankan kemaslahatan umat. Yang keempat, tidak mengklaim kebenaran mutlak. Dan yang kelima, ijtihad harus menjadi sarana pemersatuan bukan alat pemercahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait ijtihad sebagai solusi hukum Islam. Para ulama usul sepakat bahwa ruang lingkup ijtihad berlaku pada ayat-ayat jami karena sebagian materi hukum Al-Quran dan As-Sunnah sudah berbentuk hukum sahih, yaitu tidak mengandung arti lain atau belum disepakati atau dimaknai secara sahih dalam As-Sunnah. Selain itu juga ada beberapa yang telah disepakati secara bulat dan dibicarakan secara umum atas dasar ijma dan mengikat semua pihak. Peristiwa ini merupakan tantangan bagi Islam dan membutuhkan jawaban dan sikap positif. Tentu saja kita tidak bisa diam karena para ilmuwan tidak pernah membahas topik ini atau menuduh para ilmuwan tidak pernah membahasnya. Anda tidak salah, cendekiawan Islam di masa lalu telah melakukan dan berkontribusi di masanya dan sampai bahkan di masa sekarang. Ada beberapa fungsi ijtihad dalam hukum Islam. Yang pertama ada ijtihad al-ruju, yaitu kembali atau mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah dari segala interferensi yang kurang relevan. Yang kedua, ada fungsi ijtihad al-ihya, kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan pada zaman sekarang. Yang ketiga, ada fungsi ijtihad al-inabah atau penebahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Lanjut, di sini saya akan bacakan tentang kesimpulannya dari judul Ijtihad. Ijtihad bukan hanya produk pemikiran ulama klasik,
tetapi sebuah proses yang terus berlangsung. Ia adalah simbol dari dinamika dan keluasan ajaran Islam yang mampu hidup di setiap zaman dan tempat. Dengan ijtihad yang benar, Islam akan terus relevan dan mampu memberi solusi atau berbagai problematika modern. Semoga kita semua menjadi umat yang menghargai ilmu, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, serta terbuka terhadap perbedaan dengan semangat ukhuwah dan keadilan. Cukup sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Lailatul Fitriah. Saya Roswangi. Kami berdua izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Thanks for watching. Please subscribe.